Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di video sebelumnya telah berakhir dengan Denji yang bertemu partner barunya yang bernama Power. Power merupakan manusia setengah iblis yang sangat agresif. Dia yang menyadari bahwa Denji sangat ingin menyentuh Oppai. Power pun langsung memanfaatkan hal itu dengan menawarkan sebuah kesepakatan kepada Denji. Yang mana jika Denji berhasil membawa kembali peliharaannya dari iblis yang menculiknya, maka dengan sukarela, Power akan membiarkan Denji merasakan Oppainya. Nah, penasaran akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Denji dan Power yang pergi mendatangi kantor pusat pemburu iblis. Denji berniat ingin meminta izin cuti agar dirinya bisa segera mencari keberadaan iblis yang telah menculik peliharaan Power. Setelah mendapat izin, Denji dan Power pun langsung pergi mencari peliharaan Power. Power mengatakan dia tahu di mana lokasi iblis penculiknya. Namun masalahnya, hanya Denji lah yang dapat bertarung dengan iblis tersebut. Karena jika si iblis melihat Power, maka iblis tersebut akan menggunakan peliharaannya sebagai sandera atau sebagai perisai untuk melindungi dirinya. Sementara itu ketika Denji sedang berbicara dengan Power, sesekali Denji pun mencuri-curi kesempatan untuk menatap Oppai kenyal Power. Namun kemudian, Denji juga menceritakan kepada Power bahwa dia juga punya iblis yang jadi peliharaannya. Iblis itu bernama Pochita dan sekarang peliharaannya tersebut hidup di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Power pun menanggapi cerita Denji dengan mengatakan bahwa Denji itu bodoh. Karena jika memang seperti itu, maka seharusnya Pochita sudah mati. Denji yang mendengar perkataan Power barusan, seketika hal itu pun membuatnya merasa mungkin ia tidak akan bisa akrab dengan Power. Tapi tanpa mempedulikan hal itu, pandangan Denji masih saja fokus ke Oppai Power yang sangat menggemaskan. Sementara itu di tempat yang berbeda, Makima terlihat sedang melakukan pertemuan dengan para petinggi pemerintah Jepang. Para petinggi itu membahas mengenai konflik antara Amerika dengan tentara Rusia yang semakin memanas. Bahkan dari rumor yang mereka dengar, kedua negara itu juga menggunakan iblis sebagai senjata militer mereka. Para petinggi itu berharap akan lebih baik jika Jepang saja yang bisa memakai iblis. Kemudian salah satu dari petinggi itu bertanya kepada Makima mengenai perkembangan pemburu iblis yang mereka panggil dengan sebutan anjing. Mendengar pertanyaan itu, Makima pun langsung memberitahu mereka bahwa ada satu yang menjanjikan dan menarik baginya, yaitu seseorang yang ia temukan baru-baru ini. Para petinggi itu kemudian mengingatkan Makima agar jangan mudah terpengaruh dengan orang baru tersebut. Karena bagaimanapun juga, tugas Makima hanyalah melatih dan menggunakan anjing tersebut untuk kepentingan mereka saja. Nah, di sini harusnya kalian sudah bisa menebak siapa anjing tersebut. Tapi kalau kalian masih bingung, akan Mimin kasih tahu. Yang dimaksud Makima itu adalah Denji. Kemudian setelah selesai melakukan pertemuan tersebut, Makima pun langsung pergi dari sana. Dia diantar Hayakawa menggunakan mobil. Lalu Hayakawa bertanya kepada Makima, kenapa dia menaruh harapan besar terhadap Denji. Padahal Denji itu tidak menyenangkan dan dia tidak menarik sama sekali. Mendengar pertanyaan itu, Makima pun menjelaskan bahwa semua iblis itu dilahirkan dengan nama. Semakin nama itu ditakuti, maka semakin kuat juga iblis tersebut. Sebagai contohnya adalah kopi yang dia minum. Faktanya kopi bukanlah sesuatu yang menakutkan sama sekali. Jadi kalau kopi itu adalah iblis, maka dapat dipastikan bahwa iblis tersebut pasti sangat lemah. Namun sebagai perbandingan, jika ada iblis yang berbentuk mobil, maka besar kemungkinannya iblis tersebut sangatlah kuat. Karena dengan namanya saja sudah membuat orang-orang membayangkan bahwa mereka pasti akan ditabrak lalu mati. Dan jika dikaitkan dengan Denji, faktanya Denji bisa berubah menjadi iblis Chainsaw. Jadi itulah kenapa menurut Makima Denji itu sangat menarik. Sementara itu meski sudah mendengar penjelasan dari Makima, Hayakawa masih tidak setuju dengan Makima. Menurut Hayakawa, walaupun Denji itu menarik, pada kenyataannya Denji tidak bisa digunakan. Karena Denji sendiri sudah mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menjalani kehidupan yang normal dan malas-malasan. Sedangkan orang-orang yang ada di Biro Keamanan Publik, pastinya mereka mempunyai paling tidak satu tujuan atau keyakinan. Jadi itulah kenapa menurut Hayakawa Denji itu benar-benar tidak cocok dengan mereka. Lagi pula baginya, Denji hanyalah bocah yang mengincar kesenangan saja. Kemudian cerita pun berpindah lagi ke Denji dan Power. Saat ini keduanya sudah tiba di sebuah rumah yang agak terpencil dari kota. Power memberitahu Denji kalau si iblis dan peliharaannya ada di dalam rumah tersebut. Namun sebelum mereka masuk ke sana,
Denji sempat mengatakan dia tidak mau mengeluarkan kekuatan gergajinya karena anemianya sangat parah. Di lain sisi, Power yang belum tahu kalau Denji adalah manusia yang dapat berubah menjadi iblis. Saat itu pun dia hanya menanggapinya sebagai lelucon saja. Lalu ketika mereka hampir sampai ke rumah tersebut, Denji pun kembali mengingatkan Power agar dia tidak terlalu dekat dengan rumah itu. Karena seperti perkataan Power sebelumnya, jika iblis itu melihat keberadaan Power di sini, maka bisa gawat kalau iblis itu langsung menggunakan peliharaannya sebagai sandera. Namun saat ini, ternyata Power malah mengatakan bahwa dia tidak mengingat lagi apa yang sudah dia ceritakan tadi. Mendengar hal itu, Denji pun jadi kebingungan dan dia mulai merasa pasti ada yang disembunyikan oleh Power. Sehingga setelah Denji menanyakannya, ternyata kecurigaan tersebut memang benar. Karena dari tadi, ternyata Power sudah menjebak Denji. Namun dengan refleks, ternyata Denji juga langsung mengeluarkan kapaknya untuk menyerang Power. Saat itu pun keduanya sama-sama bisa menghindar. Tapi sayang, dengan cepat Power juga segera memukul kepala Denji sampai bocor. Hingga Denji pun langsung pingsan dan tidak berdaya lagi. Setelah itu Power langsung menyeret Denji ke dalam rumah itu. Dan ternyata di sini Denji hanya dimanfaatkan oleh Power untuk dijadikan tumbal kepada iblis kelelawar yang sudah menunggu di dalam rumah tersebut. Iblis itu mengatakan, sudah lama sekali dia tidak makan seorang pria muda. Jadi sepertinya kali ini dia akan meminum darah yang berkualitas. Saat itu pun si iblis langsung mencengkeram Denji sambil menunjukkan bekas luka di lengannya yang diakibatkan oleh manusia. Dia mengatakan luka itu sudah sangat mengganggunya hingga dirinya pun tidak punya pilihan lagi selain bersembunyi di tempat ini. Lagi pula karena luka itu dibuat oleh manusia, maka si iblis juga akan mengobatinya dengan darah manusia. Saat itu pun si iblis langsung meremas tubuh Denji dan meminum darahnya hingga Denji pun berteriak kesakitan. Namun kemudian tiba-tiba saja si iblis juga terlihat ingin muntah karena dia merasa jijik dengan darah Denji. Tapi meskipun darah itu memang terasa sangat menjijikkan, pada akhirnya berkat darah itu jugalah tangan si iblis bisa bergenerasi kembali dan pulih seutuhnya. Sementara itu karena darah Denji sudah meninggalkan rasa tidak enak di mulut iblis, saat itu pun si iblis langsung keluar dari persembunyiannya dan dia berniat ingin meminum darah manusia lain untuk menghilangkan rasa darah Denji yang tidak enak itu dari mulutnya. Namun di lain sisi, ketika Power melihat kebangkitan iblis kelelawar itu, Power pun berkata kepada Denji bahwa dia tidak menyangka kalau Denji akan percaya dengan cerita bohong yang telah dia buat. Jadi itulah kenapa menurut Power manusia itu memang benar-benar bodoh. Lalu kembali ke sisi iblis kelelawar. Saat dia berada di luar rumah, si iblis pun mulai mencari mangsa melalui indera penciumannya. Dan dari banyaknya pilihan, akhirnya si iblis memutuskan untuk memangsa bocil saja. Karena baginya rasa darah bocil itu adalah yang paling sedap dibandingkan yang lainnya. Sementara itu Power yang masih berada di dalam rumah kemudian mengingatkan si iblis kembali tentang kesepakatan yang telah mereka buat. Karena Power sudah membawakan manusia kepada iblis tersebut, Power pun meminta agar si iblis segera mengembalikan kucing peliharaannya. Si iblis itu pun langsung menunjukkan kucing tersebut kepada Power. Namun karena Power sudah membawakan darah yang tidak enak kepadanya, maka si iblis berniat untuk membatalkan kesepakatan di antara mereka. Dan sebagai hukumannya, si iblis juga langsung menelan kucing peliharaan tersebut. Power yang melihat kejadian itu, seketika dia pun jadi teringat dengan sebuah kilas balik tentang dirinya yang pertama kali bertemu dengan kucing peliharaannya tersebut. Pada awalnya Power berniat ingin memakannya, namun karena Power melihat kondisi kucing itu sangat kurus, Power pun berniat untuk menggemukkannya lebih dulu sebelum dia memakannya. Bahkan Power memberinya susu sapi yang diperas langsung, hingga akhirnya kucing itu pun benar-benar tumbuh jadi lebih gemuk dari sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan tanpa Power sadari, ternyata dirinya malah semakin terikat oleh kucing tersebut. Sehingga ketika Power selalu mendengar suara miau dari kucing itu, secara tidak langsung hal itu malah membuatnya merasa aneh dengan dirinya sendiri, padahal selama ini dia selalu membunuh apapun yang telah dia temui. Lalu ketika Power sedang beristirahat bersama kucing itu, tiba-tiba saja si iblis kelelawar muncul di sana dan dia langsung mengambil kucing tersebut. Saat itu si iblis mengancam Power, jika Power tidak membawakannya seorang manusia, maka kucing itu akan dia bunuh. Nah, kemudian kembali lagi ke situasi saat ini, yang mana ketika Power melihat kucing peliharaannya dimakan, Power hanya bisa diam saja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menoleh karena Denji sambil mengatakan bahwa sekarang dirinya mengerti dengan apa yang dirasakan Denji ketika dia kehilangan Pochita. Lalu sesaat setelah Power mengatakan itu, tiba-tiba saja si iblis kelelawar juga langsung memakan Power. Namun karena rasanya sama-sama tidak enak, si iblis pun memutuskan untuk segera mencari para bocil sebagai hidangan pencuci mulut. Si iblis kemudian langsung terbang menuju kota sambil membayangkan orang-orang yang akan dia makan nantinya. Pertama-tama dia akan menelan seorang perawan sebagai hidangan pembuka, lalu seorang wanita dewasa yang sehat untuk sup. Sedangkan untuk hidangan utama dan makanan penutup, si iblis akan mencari seorang pria yang kurus dan wanita yang bersama anaknya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja si iblis kelelawar itu menyadari bahwa ada sesuatu yang nempel di kakinya. Yang mana setelah diperhatikan,
Ternyata itu adalah Denji yang saat itu sedang berpegangan di kaki si iblis itu sambil meminum darahnya. Sementara si iblis yang tidak terima dengan darahnya diminum, saat itu pun dia langsung meremas tubuh Denji sekali lagi hingga Denji berteriak kesakitan. Tapi di saat yang sama, Denji juga langsung menarik tali gergaji yang ada di dadanya sambil mengingat peristiwa di saat dia pernah kehilangan Pochita. Saat itu Denji pikir Pochita sudah dimakan oleh iblis. Tapi setelah dia menemukan Pochita kembali, Denji pun merasa sangat lega hingga mereka berdua sampai tertidur di lantai. Kemudian dengan mengingat peristiwa itu, Denji jadi penasaran kira-kira apa yang dirasakan Power saat dia kehilangan kucing peliharaannya. Dan apakah mungkin Power juga merasakan hal yang sama dengannya. Sehingga di saat itu juga, Denji pun langsung mengeluarkan gergaji dari kepalanya dan dia berubah menjadi Chainsaw Man. Di lain sisi saat mengetahui bahwa Denji juga iblis, seketika iblis kelawar itu jadi sangat terkejut. Namun tanpa basa-basi, Denji pun langsung menebas lengan si iblis hingga membuat keduanya terjatuh dan menghancurkan gedung yang ada di bawah mereka. Kemudian ketika mereka sudah berada di permukaan, tanpa disengaja, ternyata saat itu ada seorang gadis yang melihat mereka. Dia ketakutan saat itu pun langsung kabur dari sana. Tapi di lain sisi, ketika iblis kelawar itu melihat respon Denji yang biasa-biasa saja, secara tidak langsung, hal itu pun membuatnya bertanya-tanya kenapa Denji membiarkan manusia itu kabur. Padahal dirinya sendiri adalah seorang iblis. Namun tanpa mempedulikan pertanyaan tersebut, saat itu pun Denji langsung memukul wajah si iblis hingga membuatnya terpental keluar. Namun kemudian, si iblis juga langsung membalas serangan Denji dengan melemparkan salah satu mobil yang masih berisikan seseorang ke arahnya. Situasi itu pun seketika membuat Denji sangat panik, tapi tanpa dia sadari, ternyata di saat yang sama, dia juga tidak sengaja bisa menonaktifkan gergaji yang ada di lengannya. Hingga akhirnya, Denji berhasil menangkap mobil tersebut. Sesaat Denji bertanya-tanya bagaimana gergajinya bisa dimasukkan lagi ke tangannya. Tapi kemudian, Denji juga langsung melempar balik mobil tersebut ke arah si iblis kelawar tadi. Hingga ketika si iblis melihat kejadian itu, si iblis pun juga langsung bersiap untuk membalas serangan Denji dengan kekuatan gelombang ultrasoniknya. Serangan itu cukup kuat untuk menghempaskan Denji. Bahkan gedung bangunan yang ada di sana juga ikut hancur akibat terkena serangan itu. Sementara itu di saat si iblis mengira bahwa Denji sudah dikalahkan, si iblis pun berencana ingin memakan pria yang berada di dalam mobil sebelumnya. Namun tanpa terduga, ternyata saat itu Denji muncul kembali di hadapan si iblis. Hingga hal itu pun seketika membuat si iblis jadi sangat ketakutan dan dia terheran-heran kenapa Denji masih hidup. Lalu sebagai kata-kata terakhir sebelum Denji benar-benar menghabisi iblis kelawar itu, Denji mengatakan apapun yang dia lakukan selama ini pasti selalu berakhir dengan kesialan dan dia tidak melakukan apapun selain menerima hal itu. Tapi dia tidak pernah sekalipun merasa kalau dia ini terkutuk. Saat itu pun Denji kembali mengeluarkan gergajinya sekali lagi dan dia mulai memotong iblis kelawar itu hingga berkeping-keping tanpa memberikannya sedikit pun kesempatan untuk membalas serangan Denji. Dan di akhir cerita, kita pun dapat melihat Denji dengan posenya yang sangat epik setelah berhasil mengeluarkan isi jeroan si iblis tersebut. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Chainsaw Man kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen di video ini ya, agar Mimin jadi lebih semangat lagi untuk membuat video Chainsaw Man berikutnya.